Bapak Martinus Tukiran, beliau menulis buku berjudul Fondasi Teori Manajemen. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan itu adalah proses menyiapkan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Seperti itu. Nah, jadi eh, demikian pentingnya perencanaan apalagi untuk organisasi publik, dalam hal ini kementerian lembaga. Nah, kenapa? Karena tentu saja kementerian lembaga itu memegang mandat gitu ya, yang diamanahkan dalam peraturan. Kemudian juga diamanahkan untuk menggunakan anggaran, itu mengelola anggaran negara, titipan dari masyarakat tentu saja yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, rencana strategis menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk disusun gitu. Dan pemerintah telah menetapkan aturan terkait Renstra itu sendiri yang mana sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 yang nama tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Secara ringkas, keduanya menyatakan bahwa rencana strategis itu harus ditetapkan dengan peraturan menteri atau lembaga dan harus disesuaikan dengan RPJMN. Kemudian, pimpinan KL menyiapkan rencana strategi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diawali dengan menyusun rancangan teknokratik. Pimpinan KL harus menyusun Renstra dan di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Ita. Jadi pada intinya Renstra KL adalah dokumen perencanaan KL untuk periode 5 tahun. Nah, sebagaimana tadi Mbak Ita sampaikan, kita sekarang memasuki tahun terakhir rencana strategis KL dan bersamaan tahun terakhir RPJMN. Memasuki tahun 2025, Bapak Ibu, maka perencanaan tersebut sudah mulai bahkan sejak T-2. Jadi sama-sama berproses. Kami di Kementerian November Desember sudah mulai running menyusun rancangan teknokratik seperti itu. Nah, kemudian mulai bulan Januari, jika RPJMN menyusun rancangan teknokratik RPJMN, kami sudah memiliki konsep gitu ya, meskipun belum terlalu sempurna, tetapi sudah ada tentang rancangan teknokratik Renstra. Kemudian pemilu di bulan Februari ini untuk KL, dia akan melakukan pemutahiran rancangan teknokratik di bulan Januari sampai Maret. Kemudian bulan April sampai dengan Oktober ini kita sudah harus memiliki rancangan awal. Bulan Oktober saat Presiden dilantik, maka pemerintah sudah harus memiliki rancangan awal RPJMN. Nah, ini bulan-bulan yang sangat krusial Bapak Ibu ya. Karena dari Oktober, November, Desember itu berarti hanya 3 hari tersisa bagi KL untuk memiliki rancangan Renstra. Oleh karena itu, ada pintu pintu yang disusun apa ya disediakan oleh pemerintah dan ini semua KL harus harus punya yang namanya rancangan awal sehingga tidak kaget gitu ya. Karena dari sini ke sini tuh sangat-sangat dekat. Di pemerintahan sudah harus punya rancangan akhir RPJMN dan di kementerian lembaga sudah harus punya rancangan Renstra yang nantinya akan dilakukan bilateral meeting penelaahan rancangan Renstra. Kami sudah lakukan kemarin persis tanggal 19 November hari Selasa dan jika ada perbaikan maka KL wajib melakukan perbaikan rancangan Renstra-nya. Selanjutnya ketika bulan Januari maksimal tanggal 20 Januari itu sudah harus ada Perpres RPJMN dan memasuki Januari ke Juni. Inilah periode atau fase di mana kita lakukan forum penyesuaian rancangan Renstra KL sampai dengan maksimal 6 bulan kemudian kita harus menetapkan rancangan KL. Kalau dia berbentuk kementerian berarti peraturan menteri, kalau dia berbentuk lembaga berarti bisa berbentuk peraturan badan misalnya. Sehingga dari mulai Juli 2025 sampai dengan 2029 bulan Desember, itulah kita melaksanakan rencana strategis yang sudah kita susun sejak 2023. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian apa saja sih kaidah penyusunan Renstra? Pertama, harus berpedoman pada RPJMN. Ini wajib. Mengapa? Karena harus ada sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional sama rencana KL. Bapak Ibu, ada perbedaan sedikit di peraturan pemerintah sebelumnya tentang Renstra dengan yang nomor 10 tahun ini ya. Di mana pada Renstra yang sekarang pemerintah itu meminta gitu ya kita menyusun sampai rincian output. Jadi hasil akhir dari kegiatan kita
itu apa gitu. Dan itu harus tercermin di dalam RPJMN. Kemudian yang kedua, mempergunakan kerangka berpikir ilmiah. Tadi sudah dijelaskan Mbak Ita, silakan mempergunakan pisau-pisau analisis yang diperlukan gitu. Kami mempergunakan SWOT dengan PESEL analisis, tetapi ada banyak pilihan lain, skenario planning, strategi foresight, berbagai analisa yang bisa dilakukan untuk mendukung kerangka berpikir ilmiah. Kemudian tentu saja berkoordinasi dengan Bappenas untuk mengidentifikasi kebijakan sektoral dan wilayah, berkoordinasi dengan daerah, dengan pemerintah daerah, dan di kami sendiri punya 23 unit pelaksana teknis di 23 provinsi, kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan berupa evaluasi terhadap Renstra 2020-2024, evaluasi program kegiatan, dan melibatkan stakeholder dalam evaluasi tersebut. Terakhir, tidak kalah penting adalah aspirasi publik, aspirasi penerima manfaat kinerja, aspirasi pihak terdampak kinerja, pihak terlibat pelaksanaan kerja, dan media online atau offline. Nah, pada intinya ada 4 tahapan penyusunan rencana strategis itu sendiri. Pertama, menyusun teknokratik. Kedua, menyusun rancangan Renstra. Ketiga, melakukan penelahan rancangan Renstra. Dan keempat, melakukan penyesuaian rancangan Renstra. Di mana keseluruhannya harus memuat 5 bab di dalam Renstra itu sendiri sesuai dengan peraturan PPN 10 dan terdapat 2 lampiran matriks kinerja dan pendanaan kementerian lembaga tersebut serta matriks kerangka regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis, mencapai visi misi yang tadi dijelaskan di dalam bab-bab terdahulu dalam Renstra KL tersebut. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Ita, berarti ada rancangan teknokratik, ada rancangan Renstra, dan nanti ada tahap penyesuaian rancangan Renstra. Semua KL akan mengikuti tahapan ini. Baik, selanjutnya apa yang sudah kami lakukan? Bagaimana aplikasi penyusunan Renstra berdasarkan peraturan nomor 10 tahun 2023 di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Bapak Ibu, sudah ada 11 langkah yang kita lakukan. Dari ke-11 langkah tersebut, mana yang paling penting? Seluruhnya penting, Bapak Ibu. Seluruhnya berproses gitu. Dan kita memang hampir memasuki akhir gitu ya, untuk penyusunan rancangan Renstra dan akan masuki pintu berikutnya, yaitu penyesuaian. Tapi izinkan berbagi sedikit praktik. Di kami pertama-tama melakukan penyusunan tim kerja penyusunan Renstra, membentuk tim kerja penyusunan Renstra. Kemudian juga kita terhadap para penyusun Renstra tersebut pada tim itu juga kita berikan in-house training gitu. Mungkin ada pertanyaan kenapa harus tim, kenapa tidak melibatkan semua. Bapak Ibu tentu saja kita upayakan pada waktu penyusunan tim kerja Renstra itu terpilih mereka yang benar-benar memiliki menjalankan tusi, paham tusi gitu. Kemudian dapat melakukan analisa. Intinya bisa berpikir strategik. Nah, untuk bisa berpikir strategik ini memang tidak semua orang bisa. Biasanya kalau birokrasi itu cenderung bisnis as usual. Makanya strategi kami adalah dengan memberikan in-house training pada para tim penyusun Renstra itu sendiri. In-house trainingnya kami lakukan 2 kali, yaitu pada bulan Desember dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, itu mereka yang menyusun permen PPN nomor 10, dan satu lagi dengan Pusat Pendidikan Latihan Perencanaan Pusbin di Klatren Bappenas, itu pada bulan Januari. Sehingga semua memiliki frame yang sama tentang bagaimana tata cara penyusunan Renstra. Kemudian lakukan juga evaluasi paruh waktu, dan langkah 5 dan selanjutnya itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka penyusunan Renstra sampai dengan kemarin baru saja selesai, yaitu FGD tentang penyusunan sasaran strategis kementerian. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya hal penting lainnya adalah menyusun project plan. Kenapa harus ada project plan? Karena di sini ada aktivitas yang dilakukan, ada siapa partisipannya, ini ada lokasinya di mana, dan ini adalah bulan-bulan penyelesaian Renstra itu sendiri. Project plan ini sangat membantu kami di dalam menentukan langkah apa yang akan dilakukan saat ini kita ada di mana, apa yang akan dilakukan selanjutnya, yang ini, kemudian apa yang belum dilaksanakan, sehingga jelas langkah kita tersusun step by step dan jika ada kendala dapat segera diidentifikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Ini adalah Renstra BP2MI yang sudah dilakukan bilateral meeting kemarin. Kami mengadopsi atau kami menerapkan tentu saja sesuai regulasi. Jadi bab 1 ada pendahuluan, di sini ada analisis capaian Renstra BP2MI. Kemudian bab 2-nya itu adalah visi misi, ya. Ini masih terus berkembang sesuai dengan RPJMN yang masih terus berkembang. Jadi visi misinya tentu saja masih mengikuti rancangan RPJPN. Nanti kalau RPJMN-nya sudah ada, kita akan mengikuti RPJMN sesuai dengan visi misi yang tertera di dalamnya. Kemudian kita juga menyusun peta strateginya, kemudian kita juga menyusun arah kebijakannya, arah kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan tentu saja nanti di akhir ada matriks kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta yang terpenting peta strategi. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh bagaimana kita melakukan menuangkan gitu atau menyusun bab 1 ya, di mana di dalamnya ada kondisi umum, potensi permasalahan, dan juga kondisi umum, potensi dan permasalahan. Nah, ini misalnya evaluasi paruh waktu yang kami lakukan terhadap capaian strategis Renstra. Ini adalah sasaran strategisnya, key performance indikatornya, satuannya apa, ini targetnya, ini realisasinya. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh udah tercapai atau belum. Dan ini penting sekali Bapak Ibu ya, menjadi sebuah praktik baik bagi kami betapa pentingnya memiliki laporan kinerja gitu ya. Dan betapa pentingnya disiplin gitu, membuat laporan kinerja. Bisa terbayang ya, kalau kita mau buat Renstra, terus nggak ada laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Padahal salah satu hal yang penting dalam perencanaan itu ya, ada monitoring evaluasi dan hasilnya untuk perbaikan rencana berikutnya. Nah, selanjutnya, ini contoh Bapak Ibu, bagaimana kami melakukan analisa terhadap capaian indikator sasaran strategis, di sasaran strategis dari Renstra kami tentang produktivitas tingkat upah pekerja migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita. Nah, ini ada grafik-grafik yang kami buat untuk menekankan analisa kami terhadap capaian sasaran strategis. Selanjutnya, ini adalah eh, langkah selanjutnya yaitu kick off meeting. Bapak Ibu, aspirasi publik itu merupakan sesuatu yang cukup urgen ya, Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan, kita eh, bekerja untuk masyarakat, tentunya ingin memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Itulah sebabnya bulan Januari lalu kami melakukan background study dan diikuti oleh kementerian lembaga, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lainnya, dan kami memperoleh 9 rumusan. Ini yang kita upayakan masuk ke dalam Renstra kita, bisa dalam bentuk program maupun kegiatan. Nah, selanjutnya eh, perlu dilakukan analisa, identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, Bapak Ibu. Kami mempergunakan dua analisa, yaitu PESEL analisis, ini untuk melihat analisa secara global, gitu ya, di mana PESEL itu singkatan Bapak Ibu ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan law. Nah, ini kita identifikasi apa saja sih potensi yang dimiliki secara global, kesalahan apa sih yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, gitu ya, dilihat dari 5 perspektif itu tadi. Kemudian dilengkapi dengan analisa SWOT. Nah, ini sepertinya sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Strength, weaknesses, kemudian opportunities dan threat gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa bisa melihat dalam paparan ini kok hanya sedikit ya. Ini hasil akhir Bapak Ibu ya. Sebelumnya tuh ada banyak sekali yang teridentifikasi. Tapi kita harus mengidentifikasi mana yang benar-benar merupakan strength, mana yang benar-benar merupakan weaknesses, mana yang benar-benar merupakan opportunities, mana yang benar-benar merupakan threat. Karena nanti ada apa analisa mana yang strength, mana yang opportunities, ada analisa-analisa yang mendalam gitu terkait itu. Sehingga semakin kita bisa menentukan prioritas, semakin mempermudah kita membuat strategi. Dari evaluasi paruh waktu serta analisa yang kita lakukan, teridentifikasilah isu-isu strategis organisasi kami. Ini ada 9 isu strategis Bapak Ibu ya, yang juga memiliki sejarah panjang seperti itu sehingga tertuanglah dalam 9 isu. Apakah bisa lebih? Tentu saja bisa lebih sesuai perkembangan gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus menyusun prioritas agar kita lebih mudah saat menyusun strateginya. Ini isu strategisnya, ini strategi yang akan kita lakukan seperti itu. Semakin kita bisa mengidentifikasi isunya, semakin kita bisa mengidentifikasi strateginya.
yang kemudian kita tuangkan di dalam peta strategis dari organisasi kami. Kita mempergunakan balance scorecard seperti tadi diterangkan oleh Mbak Ita, ada perspektif pemangku kepentingan, ada perspektif internal proses, ada perspektif tata kelola. Di perspektif pemangku kepentingan, berarti pihak luar pemangku kepentingan, stakeholder, masyarakat, KL, akademisi, dan lain-lain sebagainya, masyarakat pada umumnya itu mengharapkan organisasi kita itu seperti apa. Untuk organisasi kami teridentifikasi, tentunya masyarakat ingin melihat penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional seperti itu ya. Yang kemudian di tingkat internal proses itu kita harus melakukan apa? Nah, satu, misalnya kita harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan permasalahan. Kedua, kita meningkatkan layanan penempatan pekerja migran Indonesia. Ketiga, kita meningkatkan penguatan kerjasama dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan tidak kalah penting perspektif tata kelola. Dari sisi administrasi, kita ingin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan kita juga ingin membangun sistem anggaran yang optimal. Keseluruhan peta strategis ini diupayakan menjawab isu-isu strategisnya. Ya. Misalnya ini yang perspektif internal proses menjawab isu nomor berapa, izin perspektif pemangku kepentingan menjawab isu nomor berapa, perspektif internal proses menjawab isu nomor berapa, gitu ya. Perspektif tata kelola menjawab isu nomor berapa. Sehingga dari isu-isu yang tadi teridentifikasi, seluruhnya terjawab. Langkah selanjutnya adalah melakukan matrix alignment vertikal. Bapak Ibu, matrix alignment berguna untuk menetapkan siapa pengampu indikator kinerja. Jadi, ini sasaran strategis. Ini indikatornya. Ini adalah siapa yang harus mengampu pekerjaan tersebut. Jadi, semua sasaran dan indikator harus ada pengampunya. Kemudian ini tadi perspektif internal proses Bapak Ibu ya, berarti ini ranah eselon 1. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, seluruh eselon 1 yang bertanggung jawab dalam rangka hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian ini perspektif tata kelola Bapak Ibu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja seluruh eselon 1 baik bersifat keteknisan maupun kesekretariatan. Pada intinya, matrix alignment vertikal ini membantu kita menetapkan the right man on the right place, the right man on the right job. Nanti dari matrix alignment, kemudian unit-unit organisasi menerjemahkannya dalam matriks peran dan hasil. Itu berdasarkan peraturan Menpan nomor 6 dan 7 ya. Sudah ditetapkan bahwa setiap pegawai itu harus memiliki sasaran kinerja pegawai. Nah, sebelum sampai ke SKP itu ada matriks peran hasil terlebih dahulu. Matriks alignment vertikal membantu pimpinan organisasi membuat uraian tentang matriks peran hasil yang nantinya diterjemahkan ke SKP masing-masing pegawai. Sehingga semuanya berkinerja. Tidak ada yang berpangku tangan dan jelas ya, kalau saya bekerja ini itu mendukung sasaran kegiatan yang mana dari organisasi saya. Nah, peta-peta strategis tadi yang di tingkat kementerian atau lembaga, kemudian diterjemahkan ke peta-peta unit organisasi Bapak Ibu. Jadi semakin banyak unit organisasi, semakin banyak petanya. Di kami berarti ada 28 peta strategis ya. Peta strategis eselon 1, peta strategis eselon 2, sampai ke peta strategis eselon 3, yaitu yang Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tadi saya sebut ada di 23 provinsi. Seluruhnya harus punya peta strategis karena seluruhnya akan buat matriks alignment, seluruhnya akan melakukan matriks peran hasil, seluruh pegawai harus punya SKP. Jadi peta strategis ini penting disusun oleh seluruh unit organisasi pada kementerian lembaga tersebut. Nah, selanjutnya setelah dilakukan identifikasi isu, identifikasi peta strategis, baru kita bisa merisum ya. Ternyata ada 2 sasaran strategis, ada 3 sasaran program, ada 40 sasaran kegiatan. Seluruhnya memiliki indikator-indikator kinerja. Seperti itu. Sebagai informasi pada Bapak Ibu, ini kami masih mempergunakan organisasi dan tata kerja BP2MI sesuai Perpres 90 ya. Jadi karena memang peraturan Menteri tentang organisasi tata kerja kementerian saat ini masih dalam tahap review oleh Menpan, tapi jika itu nanti sudah diundangkan, kami akan mutakhirkan renstranya tersebut. Bapak Ibu, tadi disinggung sebelum 20 Oktober, organisasi kami bernama Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dan kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan terbitnya berbagai regulasi tentang tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. Organisasi kami berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 dan 166 Tahun 2024. Perpres ini mengamanahkan tugas fungsi yang bertambah bagi organisasi kami, yang oleh karena itu tentunya kita harus menyesuaikan lagi rencana strategis yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, oleh karena itu, tindak lanjut apa yang akan kami lakukan? Pertama, tentu saja melakukan percepatan penyusunan organisasi dan tata kerja Kementerian PPMI, BP2MI. Setelah nanti OTK tersusun yang ditandai dengan peraturan menteri tentang OTK KPPMI BP2MI, langkah selanjutnya adalah menetapkan pelaksana tugas sesuai dengan OTK. Dua hal ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Karena tadi kalau kita flashback ke matriks alignment ya. Setelah ditetapkannya OTK dan ditetapkan pelaksana tugasnya, maka kita akan melakukan restrukturisasi Renstra. Karena tadi ini sudah ditetapkan siapa bekerja di mana, nanti pada waktu restrukturisasi Renstra yang akan kita lakukan adalah mengulang penyusunan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan. Dan kita susun lagi matriks alignment-nya siapa. Dan tentu itu akan lebih mudah kalau sudah ditetapkan pelaksana tugasnya. Tidak lupa, dalam semua tahap selalu berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan supaya Renstra yang kita susun tersebut benar-benar ada cantolannya terkesket nyambung gitu ya dengan rencana pembangunan nasional, dan tentu saja harus dilakukan sinkronisasi pada Renstra dan Renja. Renja ini rencana kinerja 2025-2029 yang mana semuanya itu harus masuk ke dalam aplikasi Krisna. Jadi Renstra yang saat ini Bapak Ibu itu ada dua bentuk ya. Satu bentuk digital itu masuk aplikasi Krisna, satu lagi dalam bentuk hard copy seperti itu ya Bapak Ibu. Kan pasti memiliki juga ya Renstra dalam bentuk peraturan menteri. Nah itu hard copy-nya dan soft copy-nya digital itu semuanya sama-sama masuk ke aplikasi Krisna yang dipantau oleh Bappenas. Nah, sebagai informasi sedikit Bapak Ibu, Kementerian kami mendukung prioritas nasional Astasita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam hal ini, dengan indikator diantaranya Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, program prioritas ke-15 dengan indikator proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja di pemberi kerja berbadan hukum. Dan ini persis menjadi sasaran strategis organisasi kami.